92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan mimbar agama Hindu untuk hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026 dengan tema Satripu, 6 musuh utama dalam diri manusia, bersama Nimade Sri Puji Astuti SM, penyuluh agama Hindu. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Awiganam Astu Namo Sidam, Om Anubadrah Kerta Awiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Guravya Nama. Oh Sang Yang Widiwasa, Engkau sebagai manifestasi Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Mahadewa, semoga senantiasa berkenan melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Para umat sedharma yang saya hormati, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita dapat berkumpul dalam suasana penuh kedamaian untuk mendengarkan Dharma Wacana pada malam hari ini, walaupun dalam siaran radio. Senang sekali rasanya saya, Nimade Sri Puji Astuti, dapat hadir kembali menyapa ruang dengar Anda sekalian dalam acara Mimbar Agama Hindu. Tema yang akan kita bahas adalah Satripu, 6 musuh utama dalam diri manusia. Satripu bukanlah musuh yang datang dari luar, melainkan musuh batin yang bersemayam dalam hati dan pikiran kita. Jika tidak dikendalikan, Satripu dapat menjerumuskan manusia ke dalam penderitaan dan menjauhkan dari dharma dan menghalangi pencapaian moksa. Satripu niki terdiri dari 6 unsur. Ada kama, loba, kroda, moha, mada, dan matsarya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi yaitu ada kama. Kama niki artinya nafsu yang berlebihan. Nafsu adalah dorongan alami, tetapi jika berlebihan, ia menjadi pengikat. Dalam Bhagavad Gita disebutkan, Kama esa kroda esa rajoguna samudbhawa. Nafsu dan amarah lahir dari sifat rajasik. Nafsu yang tidak terkendali membuat manusia terikat pada kenikmatan duniawi dan melupakan tujuan spiritual. Contohnya, nafsu terhadap harta, jabatan, atau kenikmatan duniawi yang membuat seseorang rela mengorbankan dharma. Yang kedua yaitu ada loba, keserakahan. Keserakahan membuat manusia tidak pernah puas. Orang yang sudah kaya masih ingin menumpuk kekayaan
tanpa peduli penderitaan orang lain. Loba ini menutup pintu kebahagiaan sejati. Yang ketiga yaitu ada kroda, kemarahan. Amarah membuat hati kita atau amarah membutakan hati nurani kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat pertengkaran keluarga, konflik sosial, bahkan peperangan yang berawal dari kemarahan. Lalu Matsdharma yang selanjutnya yaitu ada moha, kebingungan dan keterikatan. Moha membuat manusia terikat pada benda duniawi, lupa pada tujuan hidup spiritual. Orang yang dikuasai moha sulit membedakan mana yang benar dan salah. Lalu yang kelima tadi yaitu ada mada, kesombongan. Kesombongan membuat manusia merasa dirinya paling hebat, paling benar, sehingga menolak nasihat. Mada menutup pintu kebijaksanaan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada matsarya, iri hati. Iri hati membuat manusia tidak senang melihat orang lain bahagia. Matsarya ini dapat merusak keharmonisan dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Nah, Matsdharma yang berbahagia, itulah keenam bagian-bagian atau keenam unsur-unsur dari Sadripu. Dalam kitab suci Hindu banyak menyinggung tentang Sadripu ini. Seperti dalam Bhagavad Gita menekankan pengendalian diri sebagai jalan menuju moksa. Dalam Manawa Dharma Sastra menyebut Sadripu sebagai penghalang utama Dharma. Dan dalam kisah Mahabharata yang mana Duryodhana dikuasai Loba dan Matsarya yang menyebabkan perang besar yang menghancurkan banyak kehidupan. Dan dalam kisah Ramayana, Rahwana dikuasai Kama dan Kroda, sehingga menghancurkan dirinya sendiri dan kerjaannya. Lalu Matsdharma, apa dampak dari Sadripu Niki? Sadripu membawa dampak besar dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan manusia. Seperti dalam misalnya kehidupan pribadi kita, tentunya Sadripu Niki menimbulkan kegelisahan, penderitaan batin, dan ketidakpuasan. Dalam sosial, Sadripu Niki menimbulkan konflik, perpecahan, dan ketidakadilan. Dan dalam spiritual, seperti menghalangi pencapaian moksa dan menjauhkan manusia dari Tuhan. Lantas, bagaimana cara kita mengendalikan Sadripu Niki, umat sedharma? Tentu ada banyak cara, umat sedharma, untuk mengendalikan Sadripu atau 6 musuh Niki. Yang pertama tentunya seperti kita melakukan yoga untuk melatih tubuh dan pikiran kita agar terkendali. Yang kedua yaitu melakukan meditasi, yaitu untuk menjernihkan pikiran dari nafsu dan amarah. Yang ketiga yaitu kita bisa melaksanakan bhakti, yaitu menyerahkan diri kepada Tuhan dengan penuh cinta kasih.
Dan yang keempat, kita bisa melaksanakan ajaran Trikaya Parisuda, yaitu menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dan yang kelima, kita bisa melaksanakan yatnya, yaitu melatih pengorbanan diri demi Dharma. Lalu umat sedharma, bagaimana implementasi Sadripuniki dalam kehidupan kita sehari-hari? Sadripuniki tentunya harus dikendalikan dalam kehidupan kita sehari-hari, umat sedharma. Dalam keluarga, mengajarkan anak untuk hidup sederhana dan penuh kasih sayang. Dalam masyarakat, seperti menumbuhkan toleransi dan gotong royong. Dalam lingkungan kerja, seperti menghindari iri hati dan keserakahan. Dan dalam lingkungan spiritual, kita harus disiplin dalam sembahyang dan yatnya. Pendengar setia radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebagai penutup dari Dharma Wacana ini, marilah kita senantiasa menyadari bahwa pertempuran teragung dalam hidup manusia bukanlah pertempuran menaklukkan orang lain dan bukan pertempuran menundukkan pesaing bisnis, melainkan pertempuran barata duka di medan Kurukshetra dalam dada kita sendiri. Pikiran adalah raja dari segenap indria. Jika pikiran ditundukkan oleh Sadripu, maka runtuhlah martabat hidup kita. Namun jika pikiran dituntun oleh Weda dan Dharma, maka kita akan meraih kebahagiaan sejati di dunia ini, jagat hita, dan pembebasan jiwa di alam sana, yaitu moksa. Mari kita jadikan ajaran Sadripu ini sebagai cermin kehidupan sehari-hari. Ketika nafsu menggebu, ingatlah batas Dharma. Ketika keserakahan menggoda, ingatlah keindahan memberi. Ketika amarah membakar, ingatlah kedamaian dan kesabaran. Dan ketika kebingungan melanda, carilah petunjuk Weda. Dan ketika kesombongan hinggap, ingatlah bahwa kita hanyalah debu kecil di hadapan Pencipta. Dan ketika iri hati menyapa, rayakanlah kesuksesan sesama dengan kebahagiaan tulus dan ikhlas. Pendengar setia radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada. Demikianlah tadi sepatah dua patah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini mengenai tema Sadripu. Semoga apa yang kita bahas bersama pada malam hari ini dapat memberikan pencerahan dan dapat menggugah sanubari kita, serta memberikan dorongan nyata bagi kita semua untuk terus membenahi diri. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, penyampaian yang melukai perasaan, atau kehilapan dalam mengutip sloka, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon ampun dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan umat sekalian. Akhir kata saya tutup dengan salam Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu sepanjang masa.
Ya, pendengar baru saja kita ikuti mimbar agama Hindu untuk hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026 dengan tema Satripu, 6 musuh utama dalam diri manusia yang telah disampaikan Nimade Sri Puji Astuti SM, penyuluh agama Hindu. Pendengar, acara ini juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini ya, di hari Rabu 19 Agustus 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya.